Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi an simatil qudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wal ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftaqir ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihi al-mufaddilin ala sa'iril umam wa ashabil faizin bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Atas izin Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian tauhid dari kitab Tizan Al-Daruri. Mudah-mudahan ini menjadi dawaman bagi kita di dalam kehidupan kita untuk membekali diri kita dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diteruskan oleh Sayyidina Muhammad SAW, diteruskan oleh para aulia Allah dan sampailah kepada tangan kita sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita bertemunya kita dengan para salafus saleh di surga Jannatul Naim nanti. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib bagi para Rasul. Yang pada malam ini kita akan lanjutkan dengan sifat yang kedua setelah siddiq, yaitu amanah. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-amanah. Maka wajib di dalam haknya para Rasul alaihimus salatu wassalam memiliki sifat amanah. Wahia, sifat amanah itu hifdzu zawahirihim wa bawatinihim. Jadi sifat amanah itu terpeliharanya para Rasul baik secara zahir maupun secara batin. Minat talabusi bimanhiyin anhu, dari tercampurnya berbagai apa-apa yang dilarang. Walau nahya karahatin au khilafal aula, walaupun larangan itu berbentuk makruh au khilafal aula, atau sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan. Fahum, maka para Rasul itu maksumun, itu dipelihara. Anjamil ma'asi, dari keseluruhan kemaksiatan. Al-muta'alliqati bi dhahiril badani, yang berkaitan dengan zahirnya badan. Maksiat yang berkaitan dengan zahirnya badan. Kazina, seperti berbuat zina, wasyurbil khamri, minum arak, wal kadhibi, berbohong, wa ghairi dzalika min manhiyati zahiri, dan selain apa yang disebutkan dari berbagai macam larangan yang berbentuk zahir. Wa maksumuna, dan juga terpelihara atau dipelihara semuanya itu para Rasul itu anjamil ma'asi, dari seluruh kemaksiatan. Al-muta'alliqatil bil batini, yang berkaitan dengan maksiat batin. Minal hasadi, seperti hasud, wal kibri, sombong, waria, dan juga riya. Wa ghairi dzalika min manhiyatil batin, dan selain dari itu berbagai macam larangan-larangan yang bersifat batin. Saudara-saudara sekalian, sifat amanah yang dimaksudkan di sini bahwa para Rasul itu terpelihara.
terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara batin maupun secara zahir, ya. Dari ketercampuran dengan larangan-larangan atau sesuatu yang dilarang, baik itu berbentuk makruh sekalipun, ya, atau sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan. Kenapa demikian? Karena para rasul ini dimaksud, memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keutamaan. Nah, inilah cirinya para rasul. Jadi kalau para rasul itu memang sudah sedemikian dipelihara oleh Allah, sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah sebagai manusia pilihan. Jadi walaupun rasul itu, para rasul ini manusia biasa secara basyariah, artinya biasa itu rasul makan seperti kita, minum, tidur, ya, punya istri dan sebagainya, itu biasa dalam kehidupan. Tetapi mereka tetap bukan manusia biasa, karena beliau ini, para rasul ini dipelihara sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk tercampurnya dirinya itu, baik secara zahir maupun secara batin, dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan, hatta sampai yang berbentuk makruh. Sampai yang berbentuk makruh, para rasul ini terhindar. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena oleh sifat-sifat, termasuk sifat-sifat khilafal aula, sifat-sifat yang bertentangan dengan keutamaannya. Ya. Jadi dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi. Makanya para rasul ini disebutnya maksum, terhindar dari cacat dan celah, Jadi termasuk manusia istimewa yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima wahyu, untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan bagi umatnya. Karena wahyu Allah ini tentu saja firman Allah yang tidak bisa dianggap enteng, maka harus diberikan kepada orang yang terpercaya. Ya, amanah itu berarti terpercaya. Ya, Allah yang membuat para rasul ini menjadi manusia pilihan, manusia terpercaya. Seperti mana Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin, ya, mendapat gelar Al-Amin. Jadi masyarakat Hijriyah sendiri, masyarakat jahiliyah Quraisy sendiri itu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW ini memang sejak kecil itu jujur, sejak kecil itu dapat dipercaya orangnya, ya, sudah diakui, ya, betul-betul terpelihara dari maksiat-maksiat zahir maupun maksiat-maksiat batin. Jadi para rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kemaksiatan para rasul itu, ya. Baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir tadi seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zina, kemudian makan khamr, ya, berbohong. Kemudian juga termasuk maksiat batin. Ya, maksiat batin apa? Yaitu penyakit-penyakit di dalam qalbu, seperti sifat hasud, dengki, sombong, riya, takabur, sum'ah, itu tidak ada. Ya. Penyakit-penyakit batin, sifat-sifat maksiat batin itu tidak dimiliki oleh para rasul. Jadi para rasul tidak ada yang dengki, tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat hasud, ya, tidak pernah sepanjang hidupnya. Perlu dicatat, sepanjang hidupnya para rasul ini tidak memiliki penyakit-penyakit batin. Sepanjang hidupnya para rasul ini tidak pernah melakukan kemaksiatan zahir maupun batin. Nah itu, ya. Wal muradul manhiyu anhu, ya, yang dimaksud dengan larangan atau yang dilarang bagi para rasul itu, walau sorotan, walaupun itu berbentuk penggambaran, jadi terhindar dari sesuatu yang dilarang walaupun berbentuk penggambaran. Tidak ada, ya, tidak ada. Fa yashmulu ma qabla an-nubuwati wa ma fi halati suri. Nah, jadi ini menyeluruh
Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul, sifat yang terpercayanya ini menyeluruh qablan nubuwah, sebelum terjadinya kenabian, sebelum jadi nabi. Wa ma fi halati sugri, bahkan perilaku sejak masih kanak-kanak, masih kecil. Jadi terhindar. Karena para rasul ini manusia pilihan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejak kecil itu dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedemikian rupa. Jadi sejak kecil itu tidak pernah melakukan kemaksiatan zahir maupun batin. Tidak ada para rasul yang kecilnya nakal, nggak ada. Kemudian remajanya nakal, nggak ada. Jadi sebelum kenabian itu sudah terpelihara. Bukan hanya setelah diangkat jadi rasul, jadi nabi. Mereka itu tidak maksiat. Sejak kecil mereka tidak pernah melakukan maksiat. Nggak ada rasul yang kecilnya nakal, nggak ada. Beda dengan kita ya. Kecilnya bager, ntar remaja nakal, agak dewasa dikit tobat. Nah, lepas dari dewasa nakal lagi, ntar tobat lagi, kan manusia kita begitu. Ya, kawah gisir. Ada yang nakal, tobat, nakal, tobat, nakal. Ada yang tobat, nakal. Nah, itulah kita. Ya, para rasul nggak demikian. Memang sejak kecil, ya, sejak kecil dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kenubuahan itu terjadi. Dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, karena akan mendapatkan wahyu, akan menyampaikan risalah al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada umatnya. Ya, akan disampaikan kepada umatnya. Nah, ini tentu saja mengandung hikmah yang luar biasa memang. Memang begitulah manusia pilihan. Manusia pilihan sekelas para rasul. Bayangkan kalau seandainya para rasul pernah melakukan kesalahan sebelum kenabian. Ini tentu saja akan menimbulkan kecacatan di dalam pribadi rasul itu. Kalau rasul ini cacat di dalam kepribadiannya, di dalam perilakunya, di dalam ucapannya, ya, maka tentu saja manusia sulit untuk mempercayai. Yang namanya manusia kan yang diingat pasti kesalahannya. Jarang manusia itu atau sebagian kecil mengingat kebaikan. Sebagian misalnya atau kebanyakan manusia itu selalu ingat kesalahannya. 1000 kebaikan itu bisa lupa dengan 1 kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itulah ya. Nah, berdasarkan sifat yang demikian yang kebanyakan pada manusia, maka supaya tidak terjadi kepada para rasul yang akan membawa risalah, firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari cacat-cacat itu, cacat zahir maupun cacat batin. Kalau cacat itu sulit sekali. Sudah terpelihara saja oleh Allah, sudah dipelihara sejak kecil sampai akhir hayatnya. Masih banyak manusia yang tidak percaya kan? Masih banyak yang manusia yang tidak beriman kepada para rasul. Masih banyak manusia yang melecehkan para rasul. Masih banyak manusia yang menghina para rasul. Padahal sudah jelas-jelas Allah mengistimewakan, memuliakan sebagai orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tetap saja masih ada yang tidak percaya. Masih ada yang memandang rendah kepada para rasul. Apalagi lah kalau seandainya para rasul ini tidak dipelihara oleh Allah. Sebagai manusia, pilihan manusia yang dapat dipercaya. Tentu lebih parah lagi. Berimbas kepada apa? Berimbas kepada tidak percaya kepada firman Allah nantinya. Itu. Jadi dipelihara dari apa? Dipelihara ucapannya. Ucapannya dipelihara. Etikadnya, keyakinannya dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Etikadnya saja dipelihara, keyakinannya, keimanannya dipelihara. Sejak kecil sudah keimanannya itu sudah dipelihara oleh Allah. Menuju kepada al-haq dipelihara, tidak goyang-goyang. Ucapannya sejak kecil dipelihara, selalu berkata baik.
Dijaga ucapannya, jangan sampai ucapannya ada yang salah di tengah-tengah manusia. Karena ucapannya inilah nanti sebagai dakwah kepada umat, menyampaikan wahyu Allah. Makanya tidak boleh salah, walaupun belum jadi nabi. Begitu juga amaliyah, perbuatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Supaya tidak cedera, supaya tidak cacat. Itulah keistimewaan para rasul yang disebut dengan maksum tadi. Betul-betul dipelihara, ya. Betul-betul dipelihara. Selain rasul, tidak ada yang maksum siapapun. Ya, tidak ada yang maksum, tidak ada perjalanan. Ya. Walaupun kemudian orang ini bertaubat, itu pasti di dalam skala hidupnya, di rentang hidupnya pernah berbuat salah, pernah melakukan kesalahan. Itulah sifat manusia kita. Itu wajar bagi kita karena bukan maksum. Yang maksum itu hanya para rasul. Selain para rasul tidak ada yang maksum. Kecuali kemudian setelah orang itu bertaubat, Allah pelihara dia. Nah, baru di situ. Tetapi di sepanjang hidupnya tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah bedanya rasul dengan yang bukan rasul, atau nabi dengan yang bukan nabi. Bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Wala yaqum minhum makruhun wala khilaful aula. Dan tidak terjadi kepada para rasul itu sesuatu yang makruh, perbuatan yang makruh, wala khilaful aula. Juga sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan keutamaan. Jadi para rasul ini selain tidak melakukan, bukan hanya yang haram saja, yang makruh pun nggak dilakukan. Tidak pernah para rasul ini melakukan sesuatu yang makruh. Bahkan yang bertentangan dengan keutamaan atau kemuliaan, tidak pernah melakukan itu. Contoh, ya, bagi kita ngakak, tertawa, terbahak-bahak itu biasa, normal. Bagi rasul itu sebuah yang bertentangan dengan kemuliaan. Makanya lihat di dalam Sirah Nawawi, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tertawanya rasul itu tersenyumnya kita. Kalau kita kan enggak ya, ngakak itu udah biasa gitu. Ya nggak apa-apa loh, kita namanya juga bukan nabi, bukan rasul, nggak masuk. Tapi para rasul nggak ada yang ngakak, ketawa. Itu contoh itu. Ya. Bagi rasul tertawa ngakak itu adalah menjatuhkan kemuliaan. Itu contohnya. Contohnya. Ya. Contohnya. Makan. Para rasul makan nggak ada yang rakus. Nggak ada. Nabi kalau makan kan dengan 3 jari ya. Dengan 3 jari. Gitu. Pelan-pelan makan. Beda dengan kita. Kita 10 jari. Ini makan, pegang, ini makan. Ini belum habis, masuk. Kita tuh. Ya nggak apa-apa, kita namanya juga. Bagi Rasul itu sudah menjatuhkan kemuliaan. Tapi ya kalau memang ingin mengikuti para Rasul ya sebaiknya begitu. Gitu. Hanya untuk membedakan mana yang mulia dengan yang tidak itu di situ. Dari sisi itu saja. Dari sisi makan, dari sisi cara bicara dan sebagainya. Itu bedanya di situ. Jadi bagi Rasul kalau makan dengan tangan terkepal begini itu menjatuhkan kemuliaan, bertentangan dengan kemuliaan. Nah bagi kita bagaimana? Ya sebaiknya begitu, ngikutin juga gitu, makan tuh pelan-pelan, hati-hati, jangan rakus gitu kalau makan. Kalau makan itu untuk mengikuti cara-cara mulia yang dilakukan oleh para Rasul. Tapi pun kalau terjadi orang yang demikian, ya namanya juga manusia biasa. Nggak usah heran kitanya, ya, tidak usah heran. Ya. Tapi sebaiknya karena Rasul itu adalah suatu hasanah, kita ikuti ya, pelan-pelan sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Bal wala mubahun ala wajhi kauni dzalika makruhan au khilafal aula. Bahkan ya, tidak terjadi bagi para Rasul itu sesuatu yang mubah ala wajhi kauni dzalika, ketika itu menjadi dasar yang mubah itu makruhan au khilafal ula, yang bersifat makruh atau ya, bertentangan dengan kemuliaan, au mubahan atau mubah,
Wa idza waqa'a suratu dzalika minhum fa huwa litasyri'i. Ya. Termasuk terjadinya penggambaran di dalam urusan mubah tadi maupun khilafal aula tadi bagi para rasul fa huwa litasyri'i, maka hal-hal yang disebutkan tadi yaitu mubah itu dalam rangka menetapkan hukum syara. Jadi bagi yang mubah juga bagi para rasul ini sesuatu yang mubah, yang boleh bagi para rasul. Itu ketika dilakukan sesuatu hal yang mubah itu dalam rangka menetapkan hukum syara untuk menjadi contoh bagi umat. Suatu hal yang mubah itu menjadi hukum, ya. Jadi bukan begitu saja apa yang dilakukan Rasul ini, ya. Bukan, ya. Tetapi akan menjadi hukum. Setiap apa yang dilakukan atau perilaku para Rasul ini akan menjadi hukum bagi umatnya, hukum syara. Fayasiru wajiban aw manduban fi haqqihim, maka menjadi sesuatu yang wajib atau sunnah di dalam haknya para rasul. Nah, jadi yang mubah ini ketika dilakukan oleh para rasul itu menjadi sunnah atau menjadi wajib. Nah, gitu. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita melakukan yang mubah aja. Tapi kalau para rasul, kenapa melakukan suatu hal yang mubah, yang boleh? Nah, ketika rasul melakukan suatu yang boleh ini, yang satu bisa jadi sifatnya menjadi sunnah, tetapi di lain hal boleh jadi sifatnya menjadi wajib ketika dilakukan. Nah, gitu. Ya, suatu hal yang mubah juga demikian. Nah, contohnya apa suatu hal yang mubah? Tidur, seperti makan juga tadi. Ya, tidur. Tidurnya Rasul itu kan miring ke kanan, ya. Nah, miring ke kanan ini istilahnya mubah. Tidur itu, cara tidur itu mubah awalnya. Bebas kan tidur. Mau kanan, mau kiri, mau apa gitu kan. Tetapi kemudian Rasulullah mencontohkan cara tidur tadi dengan miring ke kanan, maka tidur dengan miring ke kanan ini menjadi sunnah. Nah, gitu tuh. Jadi jatuhlah hukum syara bagi umatnya. Menjadi sunnah akhirnya. Ya, menjadi sunnah. Suatu hal yang mubah padahal itu kan cara tidur itu. Menjadi sunnah akhirnya. Menjadi sunnah. Begitu juga hal-hal yang lain. Banyak perilaku-perilaku mubah yang kemudian ketika dilakukan oleh para rasul ini menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Ada juga yang menjadi wajib. Nah, gitu. Misalkan puasa ketika dilakukan di bulan Ramadan dilakukan menjadi wajib. Nah, itu. Salat fardu menjadi wajib. Ada yang salat yang menjadi sunnah kan gitu. Nah, itu akhirnya semuanya menjadi hukum. Apa yang dilakukan oleh para rasul, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh para rasul ini akhirnya menjadi hukum. Makanya tidak ada yang sia-sia, baik ucapan maupun perbuatannya. Senantiasa mengandung hukum di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh para rasul. Dan sekaligus juga menjadi contoh. Termasuk di sini tadi mengenai keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang dilakukan. Jadi ketika para rasul itu melakukan suatu hal yang mubah, maka timbullah fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang apabila dilakukan oleh umatnya, ya. Nah, itu fa'afaluhum, maka perbuatan para rasul itu alaihi wassalatu wassalam itu dairatu bainal wajibi wal mandubi, itu akan berputar di antara yang wajib dan juga yang sunnah. Jadi di antara itu tidak ada yang makruh yang dilakukan Rasulullah. Para rasul itu tidak pernah melakukan suatu hal yang makruh, nggak ada ceritanya, nggak ada hadisnya Rasul melakukan suatu hal yang makruh. Ada juga istilahnya sesuatu hal yang tidak disukai oleh Rasul, tapi Rasul tidak melakukan. Ketika yang lain melakukan, Rasul tidak menyukai, itu berarti makruh gitu. Jatuhnya makruh. Tapi Rasul sendiri tidak melakukan hal yang makruh itu, terhindar. Yang dilakukan itu oleh Rasul berputar di antara sunnah wajib, dua hal itu saja. Yang dilakukannya
Yang diucapkannya boleh jadi satu bersifat sunnah, boleh jadi yang satunya bersifat wajib. Nah itu selalu berputar di situ, tidak ada yang lain, apalagi larangan, maksiat, yang makruh aja enggak. Yang jahit pun menjadi hukum. Bal fil awliya illadzina hum atba'uhum, bahkan di antara para wali-wali Allah, ya, alladzina hum, yaitu para wali Allah itu atba'uhum, yang mengikuti para rasul, mayyasiru ila maqamin tasiru fihi, yaitu orang-orang yang telah sampai, ya, kepada makom, ya, yang menjadikan di dalam makom itu. Jadi para aulia Allah juga ada yang seperti itu. Ketika mereka sudah sampai makomnya atau pangkatnya, derajatnya di tingkat itu, maka para wali juga ada yang terhindar. Ada yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Para wali terhindar dari perbuatan tercela. Nah, mereka sudah mendekati, walaupun tidak maksum para wali ini, tapi mendekati, ya. Ini yang disebut dengan mahfud, ya. Terjaga, ya. Terjaga, ya. Allah yang menjaga para aulia Allah. Jadi yang agak mendekati kepada sifat para nabi atau para rasul itu adalah para wali Allah, ya. Baik secara zahir maupun secara batin, tapi tidak terjaga keseluruhan seperti para rasul, ya. Gitu. Harokatu wa sakanatuhu ta'atin bin niyatin. Nah itu, baik geraknya maupun diamnya di dalam ketaatan dan di dalam niatnya terjaga. Itulah para wali. Di dalam diamnya, di dalam geraknya itu terjaga. Ini yang terjadi pada para aulia Allah, para wali-wali Allah. Lisannya terjaga, hatinya terjaga, perilakunya terjaga. Terjaga. Yang menjaga siapa? Allah tentu saja yang menyelamatkan. Setelah para aulia Allah sampai kepada makom tertentu. Hanya ya kita harus ingat bahwa para aulia Allah ini dengan pangkat dan makom yang berbeda-beda satu dengan yang lain, ya. Wadidduha al-khiyanatu. Nah, sedangkan lawan daripada sifat amanah tadi adalah khianat, yaitu khianat. Khianat ini tidak dipercaya, tidak dapat dipercaya. Tidak sulit untuk bisa dipercayai, ya. Wa dalilu ala dzika, adapun dalil tentang itu, ya, wajibnya amanah, ay wujubil amanati lahum, yaitu wajibnya amanah bagi para rasul. Annahum law khanu, ya. Bahwasanya para rasul itu andaikan khianat, andaikan khianat, ay khalafu amrallahi ta'ala, yaitu menyelisihi atau tidak amanah kepada perintah Allah, bifa'lin muharramin au makruhin, dengan melakukan keharaman dan kemakruhan, au khilafil awliya, atau bertentangan dengan kemuliaan, di ghairi tasyri'in, untuk menetapkan hukum-hukum syarat. Lakunna ma'murina bimisli dzalika, maka tentu saja bagi kita semua itu akan diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu bahayanya apabila Rasul ini tidak memiliki sifat amanah atau khianat. Ketika Rasul ini melakukan sesuatu hal yang bertentangan, padahal Rasul ini kan ikutan, yang akan diikuti oleh umat. Ketika Rasul ini melakukan atau mengucapkan kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka umatnya pasti akan mengikuti. Kan bahaya jadinya, rusak ajaran, kan, rusak din, rusak agama, karena umatnya pasti mengikuti. Karena Rasul kan harus diikuti. Jadi kalau Rasul melakukan suatu hal yang dilarang, akhirnya umatnya juga mengikuti suatu hal yang dilarang. Bahaya, kan. Nah itulah bahayanya. Makanya ini lawannya. Tidak mungkin Rasul itu memiliki sifat khianat dalam hal ini, ya. Termasuk yang mencederai
unsur-unsur kemuliaan, ya, unsur-unsur kemuliaan. Aima yaf'aluna huwal muradu bil fi'li ma ya'ummu fa'dal lisani wa wal qalu wa fa'dal qalbi. Ya. Nah, maka ini akan diikuti oleh umat-umatnya, baik ucapannya, lisan itu berbentuk ucapan, kemudian amalia batinnya. Li'anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu amarna bi itba'ihim fi af'alihim wa aqwalihim. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita bittiba'ihim, untuk mengikuti mereka para rasul, fi af'alihim, di dalam perbuatan-perbuatannya, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapannya, wa ahwalihim, dan juga segala macam tingkah lakunya. Ya. Allah memerintahkan untuk itu, untuk ittiba, untuk mengikuti. Nah, bayangkan kalau rasulnya berbuat salah, sementara Allah memerintahkan mengikuti rasulnya berbuat salah, berbuat khianat, ya, berarti nanti umatnya akan mengikuti. Alasan kata umat, kan saya harus mengikuti rasul, kan perintah Allah kan gitu. Nah, makanya ini tidak mungkin rasul memiliki sifat khianat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya. Nah, itu. Bagaimana pentingnya sifat ini bagi para rasul. Oleh karena itu memang Allah sudah persiapkan sedemikian rupa, dijaga sejak kecil. Kalau tidak dijaga oleh Allah, karena rasul juga manusia yang memiliki segala macam sifat-sifat basariah, ya, keinginan dan sebagainya, ya, punya nafsu juga, punya syahwat juga. Itu kalau tidak dipelihara oleh Allah, bahaya. Nah, oleh karena itu sudah sekalian, kalau kita juga sebagai manusia, apalagi lah kita sebagai manusia biasa, hanya mengandalkan kemampuan akal kita, kemampuan kecerdasan kita, ilmu kita, tapi kita tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk bisa selamat dari segala macam kecacatan dohir maupun kecacatan batin. Berat, saudara-saudara sekalian, berat. Dari maksiat maupun kecacatan dohir dan batin, berat kalau kita tidak dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah, senantiasa mohon hidayah, taufik dan inayah kepada Allah, agar kita selamat dari cacat lahiriah maupun batin, dari maksiat lahir maupun maksiat batin. Sulit, tidak akan selamat, tidak ada yang selamat, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang selamat. Setinggi apapun ilmunya, walaupun ilmu agamanya tinggi, hafal Quran dan sebagainya, itu tidak akan menjamin dia selamat kalau Allah tidak selamatkan. Oleh karena itu, seberapapun ilmu yang kita miliki, jangan kemudian kita merasa bangga, merasa kita mampu untuk melindungi diri kita. Tidak bisa. Karena dalam diri manusia ada syahwat, ada nafsu, belum lagi ada musuh-musuh lahir dan musuh batin. Setan dari kalangan jin dan manusia senantiasa menggoda kita. Setiap hari kita berkomunikasi, berkontak dengan mereka. Makanya apabila Allah tidak melindungi kita, sulit kita untuk bisa selamat dari itu. Oleh karena itu, berlindunglah. Jangan merasa diri kita punya ilmu. Saya udah belajar ilmu agama nih, udah hatam, kemudian merasa yakin kita bisa menjaga diri kita. Nah, ini kan justru omongan ini justru merupakan cacat batin. Karena apa? Timbul ujub dan takabur. Kan cacat, itu aja sebuah kecacatan. Seharusnya tetap tawadhu, rendah hati, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Oleh karena itu, dengan merasakan kedoifan diri kita, kita tidak mampu untuk menjaga diri kita selamat dari segala macam godaan, rintangan, dan kecacatan-kecacatan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan.
agar kita diselamatkan, agar kita dijaga, agar kita dipelihara oleh Allah, agar kita diistiqomahkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita mampu melakukan ibadah, ketika kita bisa melakukan amal soleh, hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pertolongan, bukan karena kita bisa, bukan semata-mata karena kita tahu dan punya ilmu. Tidak. Banyak orang yang punya ilmu dan sudah tahu tidak bisa beramal dengan ilmunya. Banyak. Dia tahu, dia mengerti tentang satu hal, tapi tidak melakukan itu. Ya. Nah itulah. Ya. Artinya kalau kita bisa rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji dan sebagainya, bisa beramal saleh, bersedekah, itu adalah pertolongan dari Allah. Allah lah yang membuat kita bisa seperti itu. Sebab kalau tidak ditolong oleh Allah, masya Allah, sulit sudah sekali. Sulit. Tidak mudah untuk menghadapi. Karena apa? Setan akan datang dari atas, kanan, kiri, belakang untuk mengepung manusia agar jangan sampai dia berjalan di jalan yang lurus. Setan nggak senang manusia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menghendaki agar dibelokkan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah itulah saudara-saudara sekalian, ada di dalam Al-Quranul Karim salah satu surat, ya, salah satu suratnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106. Ya. Asy-Syu'ara ini adalah surat yang ke-26 ayat 106 sampai 107. Ini menyatakan bahwa Rasul itu adalah manusia yang terpercaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Nah ini surat Asy-Syu'ara ayat 106. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Ayat 107-nya, sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Al-Amin. Makanya Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Jadi Nabi Nuh mengatakan, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa rasul itu memiliki sifat amanah atau yang dapat dipercaya. Allah sendiri yang memberikan gelar itu kepada para rasul dan sekaligus menjaganya mulai sejak kecil sampai akhir hayatnya, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah atau manusia-manusia yang terpercayanya tadi. Nah itulah saudara-saudara sekalian tentang sifat amanah bagi para rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Ya, sehingga bagi kita orang-orang yang beriman, sekali lagi jangan sekali-kali ada di dalam hati kita ketidakyakinan kepada para rasul. Jangan sampai kita meragukan ucapan dan perbuatan para rasul. Karena apabila itu terjadi, maka itu akan menggugurkan keimanan kita, akan mencacatkan keimanan kita. Bahaya. Ya. Kalau kita ragu dengan ucapan rasul, ragu dengan perbuatan rasul, atau terlintas di dalam hati kita, kok rasul melakukan itu? Nah, kok ini adalah merupakan keraguan. Bahasa kok ini tidak boleh ada kok. Kok begitu? Kenapa ya? Nah, itu adalah bahasa-bahasa keraguan, tidak boleh. Hindari itu. Kenapa ya Rasul? Kok begitu? Nah, hindari. Bahaya. Kalau ini diucapkan, itu bisa menggugurkan keimanan kita. Karena Allah sudah mengatakan, percaya, ittiba kepada para rasul. Beritahu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah oleh engkau Muhammad, tuhibbunallah, apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu.
Jadi kalau kita ingin dicintai Allah dan sebagai bukti kita mencintai Allah, tidak lain yaitu kita harus ittiba, mengikuti para rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu qauliyahnya, ucapannya, maupun af'aliyahnya, perbuatannya. Kita ikuti dan sekaligus kita yakini kebenarannya. Dan kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Karena Rasul adalah orang yang terpercaya. Kita harus percaya. Ketika Rasul mengatakan begitu, kita harus percaya. Percaya 100%. Tanpa ragu. Tidak ada keraguan. Wajib percaya 100%. Ketika Rasul melakukan ini, kita percaya. Itulah yang diperintahkan Allah. Karena Rasul melakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemarin dalam sifat sidik sudah dikatakan bahwa Rasul ini menyampaikan itu ila wahyu yuha, kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Jadi ucapan para Rasul ini berdasarkan wahyu, perbuatan Rasul ini berdasarkan wahyu. Apapun perbuatannya itu atas perintah Allah, bukan semata-mata keinginan sendiri. Ya, oleh karena itu kita harus percaya ucapan Rasul, harus percaya kepada perbuatan para Rasul. Baru sempurna iman kita kepada para Rasul. Demikianlah saudara-saudara sekalian dalam kajian singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ini akan menambah kecintaan kita kepada para Rasul, mahabbah kita kepada Rasul, supaya kita diakui sebagai umatnya, ya, diakui sebagai umatnya dan berhak untuk mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.